menyatu dalam jiwanya. Itulah dia tadi ketika dia tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi dia. Jadi substansinya sederhana, Islam proyek Tuhan, kedua sasaran Tuhan dalam ajaran ini adalah manusia. Sekarang esensi Islam sebagai sebuah ajaran atau memang karena kebutuhan manusia jadi tinggi terhadap aturan yang ada di situ. Allah ciptakan manusia ini kan ada perangkat kepribadian. Adam diciptakan, malaikat agak sedikit protes waktu itu kan, ada jalur biha bainu silu biha wa yasbihu. Maka ini kok bisa? Ini ada gumala ta'lam. Aku lebih tahu ya. Nah, apa yang aku lebih tahu? Allah kekhawatiran para malaikat sederhana waktu. Kekhawatiran mereka belajar dari pengalaman sejarah ada sekian orang yang sudah turun ke bumi dan sekian hamba tapi itulah dalam satu tafsir mengalami kegagalan menjadi khalifah Allah. Ini manusia di mana? Maka wa'allama Adam al-asma. Ini titik lebih dan kasih tahu sama mereka apa yang terjadi. Oke, kira-kira begini. Saudara-saudara, ini kayu bisa jadi papan. Papan ini bisa jadi roti, bisa bangun rumah, bisa ini. Malaikat tidak pernah mempelajari itu. Dalam satu titik Adam lebih tinggi dari malaikat karena dia punya kelebihan akal pikir. Oke, ada satu software lain namanya nafsu. Ini nggak bisa dites di depan malaikat karena malaikat nggak punya nafsu. Iya, bukan saingannya ya. Bukan saingannya, ada malaikat. Kemana bisa? Nafsu ini harus kalau istilah mobil dia apa? Tes jalan, tes drive. Tes drive-nya nafsu itu harus di tempat di mana nafsu nggak bisa ngomong lagi. Maka dicarikan surga. Oke, silakan nikmati semuanya. Ambil semuanya, tapi pada takra bahari saja. Jadi nafsu dikasih larangan. Nikmatin semua, tapi ini jangan. Ketika ini jangan, oke, tidak ada masalah. Ketika ditanya gimana aman, oke, tidak ada masalah. Tapi kemudian ada satu lagi makhluk pada nafsu yang kita juga miliki sekarang. Apa itu? Kekhawatiran jika nikmat ini hilang. Nah, ketika khawatir, setan masuk dari ruang ini. Setan bilang, nih gimana Adam nih? Gimana? Akhirnya apa? Tuhan itu ternyata menciptakan, menjadikan kondisi tidak akan kekal. Jadi, kalau kau mau kekal, makan. Apa yang membuat Adam jadi makan? Khawatir kalau sudah dicabut nikmat. Nah, ketika apa? Kita mau persilakan ibu dulu. Ya udah silakan. Karena saya ngomong terus nanti kan. Ibu juga begini. Kita karena saya belum selesai. Memahami rahmatan lil alamin itu kita ini memang sangat luas pembahasannya. Bahkan ya semester seharusnya ya. Ini kita cuma 1 jam. Baik, kita persilakan dulu. Ibu ada yang mau nanya, Bu? Terlalu banyak sih yang mau tanya. Silakan. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangerang ya. Ya. Ya, silakan. Apakah ada seorang itu yang membutuhkan sebagai rahmatan lil alamin? Iya, terima kasih Ibu ya. Ya, ada satu lagi Ibu. Tapi banyak yang ya, silakan Ibu. Terakhir loh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Silakan. Islam rahmatan lil alamin gimana gitu ya? Oke, dari perbedaan-perbedaan ini ya, kalau Ibu sudah bisa ditangkap ya. Ibu pertanyaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditangkap pertanyaan. Iya. Tolak ukur sama banyak masalah. Kalau bicara tolak ukur sebagai rahmatan lil alamin kepada ajaran. Tadi saya sedang mencoba menerjemahkan definisi dan itu unik Islam. Saya sudah bilang. Ketika kita bicara rahmatan lil alamin, nah, ada satu kalimat yang saya sampaikan bahwa kita tidak boleh terjebak untuk menyebutkan Islam adalah agama terbenar, terbaik, terpaling, Ibu kalau ditanya Islam agama yang terbaik,
atau yang baik kita menjadikan terbaik karena kita memang itu belajarnya itu pertanyaan itu Pertanyaan kita kamar mandi kan. Agama Islam terbaik atau baik? dan sebutan persentasenya udah bilang karena kita bukan itu kan. Berarti jawabannya terbaik ya. Akidah kita tidak pernah mengajarkan adanya kebenaran yang kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhan pada yang Tuhan. Kedua, Islam ini wilayah keyakinan. Ini bukan wilayah teriakan kampanye propaganda, bukan. Ini bukan harus pasang baliho, tidak perlu. Ini adalah keyakinan yang harus menghujam ke dalam hati kita untuk mengatakan bahwa Islam agama yang benar, di luar Islam tidak ada. Jadi bukan agama Islam yang paling benar, tetapi agama Islam yang benar. Benar. Gitu kan? Di luar Islam tidak ada lagi kebenaran. Tidak ada. Tidak ada yang Iya. benar. Ini keyakinan ya. Pada wilayah Bahaya keyakinan. itu sensitif dong. Kita sedang saya tidak sedang bilang ya orang lain silakan punya keyakinan kita punya keyakinan yang kemudian itu membuat brand kita bahwa kita ini ya gimana kalau saya bilang Islam agama yang terbenar otomatis saya mengakui ada kebenaran di luar Islam. Saya tidak boleh marah sama itu perempuan yang memakai pakaian tidak benar menurut Islam karena itu bukan kebenaran dalam Kata dia. tidak boleh. Saya harus bilang cuma ini satu-satunya kebenaran. Tapi apa yang harus saya tunjukkan bukan kelihatan, tapi pembuktian. Nah, pembuktian bahwa setelah saya mengakui Islamlah agama yang benar, saya harus menjadi duta Islam menunjukkan kebenaran di manapun. Nah, itu kata-kata kecil yang bisa saya sampaikan sementara untuk menjelaskan tolak ukur tadi. Ya. Tolak ukur tadi bahwa sebenarnya hakikatnya kita bicara dari sisi akidah kita bahwa kebenaran itu ada pada Islam. Bahwa yang benar Islam dinan pada yuqbal. Yang mencari Islam dengan agama Allah tidak terima. Inna indallahi Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Jadi, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan, bukan teriakan. Tunjukkan kebenaran. Tunjukkan di dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, seni dan semuanya bahwa kebenaran itu hanya ada sama Islam. Kalau kita tidak bisa tunjukkan, itu persoalannya ada sama kita, bukan ada pada ajaran. Al-Quran yang di zaman Nabi tidak berbeda dengan Al-Quran yang sekarang. Ketika Al-Quran di zaman Nabi seperti itu, di zaman sekarang juga seperti itu. Persoalannya, interaksi generasi di zaman Nabi dengan Quran itu berbeda dengan interaksi kita sekarang. Mereka membaca untuk beramal, bukan. Dan kebenaran juga yang selalu mengatakan Islam yang luar Iya, harusnya dibuktikan. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali berarti. Saya terpesona, mas. Enggak, pesona berbingung. Insya Allah tertangkap. Baik. Tapi terpesona akan sebuah ungkapan lagi. Betul sekali ya, membuka cakrawala berpikir kita ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik, menjadi kita Islam yang baik gitu ya. Membuktikannya dalam kehidupan nyata gitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dan tentu saja tetaplah bersama kami dalam Indahnya Pagi gitu ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indahnya Pagi dan kita masih membahas tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Ada satu pertanyaan yang belum saya jawab berkaitan dengan perbedaan satu dengan yang lainnya. Kalau kata pepatah, beda kepala, beda cara berpikir. Bagaimana kemudian Islam yang katanya rahmatan lil alamin bisa menyatukan ini ya, sehingga Quran menjadi insan indah juga gitu. Silakan. Ya, saya sangat yakin sebenarnya kalau kita berada di cara berpikir yang sama, organisasi massa Islam bisa berkumpul untuk merangkul ratusan juta orang Islam dan untuk dua Indonesia yang tambah nanti itu ada lagi yang lain, kemudian Muhammadiyah ada lagi yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengcover kebutuhan Kebetulan umat. jika mereka mengerjakan